Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di analisis perancangan dan sistem informasi. Kita akan membahas yaitu mengenai analisis sistem. Ya. Oke, di pertemuan 3 kita bahas analisis sistem. Nah, analisis sistem merupakan penguraian suatu sistem ke dalam komponen-komponen untuk mempelajari bagaimana komponen itu bekerja dan berinteraksi. Jadi, analisis sistem ini ya bagaimana dia menguraikan ya dia ingin tahu bagaimana komponen ini bekerja ya. Jadi memang di dalam sistem informasi ini ketika misalkan membuat sebuah program ya, yang biasanya adalah programmer yang membuatnya, nah tetapi harus ada sebuah perancangan ya, sebuah perancangan untuk membuat sebuah program itu. Nah, perancangan itu dilakukan oleh analisis sistem. Nah, analisis sistem ini dia melihat ya sistem itu ya, komponen sistem itu bekerja seperti apa ya, mungkin yang sistem yang lama, dan untuk nanti bisa menentukan supaya menjadi sistem yang lebih baik lagi ya, atau memang mendigitalkan gitu ya. Jadi dia melihat dulu sistem yang sudah berjalan. Nah, dalam analisis sistem ini tentu saja adalah survei ya, dan proyek, kemudian mempelajari dan menganalisis sistem informasi dan bisnis yang ada saat ini, dan kebutuhan bisnis dan prioritas untuk sistem baru atau sistem yang terbaik ya, tadi yang saya sudah bahas. Nah, strategi untuk analisis sistem di sini ada beberapa, yaitu ada analisis struktur modern, ada perekayasaan informasi, ada pembuatan prototipe, ada pengembangan aplikasi bersama ya, kemudian ada perancangan ulang proses bisnis, dan ada analisis berorientasi objek. Analisis terstruktur modern. Struktur modern adalah teknik yang berorientasi proses yang digunakan untuk memodelkan kognitif untuk suatu sistem ya. Nah, teknik ini digunakan yaitu bisa di FD gitu ya. Jadi proses-proses atau input atau output ya, atau yang ada atau aktivitas di sistem itu ada di analisis struktur modern gitu ya. Jadi dia seperti penggambaran yang sistem itu. Kalau di teknik informasi, teknik informatika, komputer itu menggunakan flowchart ya. Tapi di sini kalau lama bisa menggunakan DFD. Kemudian perekayasaan informasi atau IE, bagaimana merekayasa informasi ini atau sistem informasi ini ke produk yang lain gitu ya. Nah, dengan memang berorientasi pada data. Nah, kemudian perencanaan strategi informasi ya, ini ada 3 fase. Fase yang pertama, dalam fase ini metode analisis sistem diterapkan untuk menguji keseluruhan bisnis untuk mendefinisikan rencana keseluruhan dan arsitektur untuk pengembangan sistem berikutnya ya. Jadi melihat bagaimana keseluruhan bisnis yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua adalah tidak ada aplikasi komputer dan sistem informasi yang dikembangkan pada tahap ini. Kemudian 3, proyek mempelajari misi dan tujuan perusahaan untuk bisa mendefinisikan arsitektur ya untuk tujuan bisnis berikutnya. Kemudian
Kemudian analisis wilayah bisnis berdasarkan rencana strategis wilayah bisnis dipilih dan diprioritaskan. Ya, wilayah bisnis merupakan kumpulan proses bisnis lintas organisasi yang harus sangat terpadu. Ya, nah di sini setiap organisasi harus adanya kolaborasi, harus adanya integrasi, gitu ya. Jadi di dalam organisasi suatu perusahaan, ya ini harus adanya kaitan. Ya, jadi ketika ingin memodernkan juga ya, sistem informasi, ya tentu saja ini harus menjadi satu, gitu ya. Nah itu yang memang esensi ya sekarang ini, ya, dimana semuanya digabung menjadi satu dengan waktu yang cepat, gitu ya. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama ya, dan juga bisa kapanpun, gitu ya. Lebih efisien, lebih efektif, gitu. Nah, di mana perkembangan informasi disebut pusat pada data karena menekan studi dan definisi. Ini tadi nyambung ya dengan perkembangan informasi, gitu ya. Apa yang memang fokus utamanya adalah di data. Karena prototyping ini adalah apa rekayasaan atau menirukan, gitu ya. Menirukan sesungguhnya, gitu ya. Nah, jadi prototyping ini sebenarnya tujuannya juga bisa mempercepat ya proses pengembangan sistem, gitu. Jadi prototyping ini ya yaitu ada peniruan lah, gitu ya. Ada penilaian yang sistem yang akan dikembangkan. Kemudian JAT ini adalah bagaimana pengembangannya berpartisipatif, jadi antara pemilik sistem, pengguna, perancang, dan pembangun sistem, ya. Nah jadi bareng-bareng, gitu ya, si pengguna ini atau pemilik sistem ini ya, yang bukan hanya gampang jadi gitu saja, tetapi dia di dalam proses pengembangan dia dilibatkan, begitu ya. Nah tentu saja harus adanya sebuah tolak ukur ya, agar pengembangan ini ya tidak pengembangan ini tidak berhenti, gitu ya. Pengembangan ini tidak berhenti. Nah, dan memang ya terkadang juga ada kelemahan lah, gitu ya. Misalkan ada pergantian pengguna atau pergantian misalnya stakeholder. Nah ini yang akan bisa tidak sesuai ya dengan pemilik yang melanjutkan ya, stakeholder yang melanjutkan atau pengguna yang melanjutkan. Perancangan ulang proses bisnis. Jadi perancangan ulang proses bisnis merupakan penerapan metode analisis sistem terhadap tujuan dan perbaikan proses bisnis yang berubah secara drastis. Hampir seluruh proyek PBB berfokus pada proses non-komputer. Nah, analisis proses objek ini dengan metode analisis sistem memisahkan analisis terhadap data dan prosesnya. Jadi pisahkan ya antara data dan proses. Dan teknik berorientasi objek digunakan untuk menggali objek yang ada untuk melihat apakah objek itu masih bisa digunakan atau diadaptasi untuk penggunaan baru. Ya, jadi sistem ini, gitu ya, dilihat apakah memang sistem ini ya apakah masih bisa digunakan ya, atau memang bisa ya diadaptasi dengan perencanaan sistem yang baru, dan mendefinisikan objek baru atau objek modifikasi yang akan dikombinasikan dengan objek yang ada menjadi aplikasi pengukuran bisnis yang bermanfaat, ya. Jadi menjadi sistem yang baru lagi ya, dimodif, dirubah dengan
menggunakan sistem komputerisasi ya yang bisa lebih baik lagi ya, lebih bermanfaat lagi ya. Yang tentu saja memang lihat ya bagaimana keuntungan ya ketika ingin memindahkan gitu ya. Jadi dari sistem lama menjadi sistem baru. Nah, lihat di keuntungannya apa gitu ya ketika kita menggunakan sistem yang baru ini ya. Nah, itu yang harus diprioritaskan sorry ya, diprioritaskan ya, prioritaskan eh, apa yang manfaat penting gitu ya ketika kita merubah ke misalnya ke sistem informasi yang komputerisasi itu ya. Nah, sehingga nanti juga sangat berdampak ya kepada manfaat yang dirasa gitu ya atau yang diperoleh gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang fase survei dalam sistem, nah di sini ada survei ya menentukan apakah suatu proyek cukup bermanfaat untuk dilakukan. Jadi tujuan dari tahap survei adalah menentukan lingkungan dari proyek, menentukan anggaran proyek, menentukan jadwal proyek ya. Nah, kegiatan dalam fase survei adalah menentukan masalah, menentukan peraturan-peraturan, menentukan dari proyek, merencanakan proyek, mempresentasikan proyek. Jadi memang harus dari intinya dulu gitu ya. Jadi alasan kenapa merubah ke sistem alasan merubah ya dari sistem lama ke sistem baru. Nah, kan dilihat tuh ya problem-problem yang ada di sistem lama itu. Jadi peluangnya apa ya dan sebagainya. Sebenarnya peraturan ya, dan ini difasilitasi oleh manajer proyek, yaitu manajer unit sistem informasi yang akan menangani proyek secara langsung, dijabat oleh sistem yang senior. Nah, laporan masalah ya di sini jangan diselesaikan, ada urgensi, ada kelekatan, bermanfaat, efektivitas dan solusi yang diusulkan. Dan di sini ada menegosiasikan lingkup proyek. Yang lingkup proyek maksudnya adalah batasan dari proyek, aspek apa yang akan dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam proyek ya. Jadi harus ada lingkup yang jelas ya, yang memang di situ ada role-nya yang digunakan di proyek tersebut. Dan ini menghasilkan dokumen laporan lingkup proyek ke sistem. Laporan ini menjelaskan tentang subjek bisnis, fungsi bisnis, konteks sistem, dan lokasi. Merencanakan proyek. Apabila proyek dinilai bermanfaat, maka tahap berikutnya adalah merencanakan proyek ya. Jadi ketika sudah mensurvei ya, nah lihat apakah proyek ini benar-benar manfaat, nah maka direncanakanlah proyek selanjutnya. Yang dalam tahap ini ditetapkan jadwal awal dari proyek, menentukan masing-masing anggota tim yang akan diikutkan, ketentuan waktu untuk setiap anggota tim, dan aktivitas dan sumber-sumber daya lain yang diperlukan. Nah, jadi memang membuat sebuah sistem ini memang usulan ya dari sebuah organisasi tersebut gitu ya. Tapi yang menangani proyek ini harus tahu gitu ya bagaimana latar belakang ya, di sistem tersebut gitu ya, mempelajari sistem tersebut gitu ya, biar ada kelayakan apakah sistem tersebut memang bisa yang dilakukan merencanakan sistem yang baru. Nah, mempersiapkan proyek ya, jadi setelah merancang, nah maka mempresentasikannya. Alat ini untuk memperoleh persetujuan pelayanan proyek dari manajer yang lebih tinggi atau komite pengarah yang dibentuk oleh perusahaan. Ya, nah, di sini adanya sebuah kesepakatan, ya, adanya komitmen, ya, agar memang nanti pada saat pelaksanaan
proyek ini ya, atau sampai selesai proyek ini, memang ini sudah disetujui ya, sudah dipahami ya. Jadi tidak ada sebuah permasalahan yang timbul nanti kelak kemudian hari ya, yang itu nanti bisa saja bisa berdampak ke pengembang ya, atau yang melakukan proyek tersebut. Nah, fase pemahaman dan proses dalam sistem. Dalam fase ini, sistem memperoleh pemahaman atas sistem yang ada saat ini dan melakukan atas sistem yang sekarang. Nah, fase definisi dalam sistem. Definisi dilakukan setelah analisis memahami dan menganalisis sistem yang lama dan masalah keselamatan yang akan diraih dan peraturan-peraturan yang harus diikuti ya. Jadi ini adalah fase-fase yang memang tadi yang sudah dilakukan ya, untuk mengenal dari sistem yang lama itu dan aturan yang ada di organisasi tersebut. Fase definisi dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan sistem yang akan ditingkatkan oleh solusi yang akan dipilih gitu ya. Jadi ini bisa menetapkan ya, kemudian kebutuhan yang nanti akan digunakan. Pada definisi dilakukan dengan mengembangkan persyaratan teknis teknologi dari sistem yang akan digunakan. Nah, jadi ini di luar dari teknologi ya. Nah, jadi tidak menggunakan teknologi terlebih dahulu gitu ya. Fase definisi dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang kebutuhan atau keinginan pengguna terhadap sistem baru. Nah, aktivitas dalam tahap definisi adalah satu, merumuskan kebutuhan bisnis. Dalam aktivitas ini dirumuskan sasaran perbaikan sistem dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan ya. Jadi kebutuhan bisnisnya apa saja ya yang akan datang ya, kemudian mengidentifikasinya apa saja, kemudian mendokumentasikan ya. Jadi habis ini atau input yang harus direspon oleh sistem, kemudian bisnis keputusan yang harus dibuat, atau bisnis yang normal, terhadap keputusan bisnis, informasi yang harus dihasilkan atau yang akan tersedia. Dan dalam menggunakan keputusan bisnis, kemudian membuat prototipe penemuannya ya, tadi yang model prototipe gitu ya, yang akan menggambarkan sistem baru yang akan digunakan. Dan 4 adalah memperhatikan kebutuhan bisnis yang sangat model dan prototipe yang dibuat. Dan 5 memodifikasi rencana dan proyek. Nah, output utama analisis sistem ya, model sistem merupakan output utama dalam tahapan sistem. Tim proyek terutama membangun yang memiliki data bagi kebutuhan database bisnis ya. Jadi database-nya apa saja yang dibutuhkan, ini kan dari perumusan ya, dari si sistem apa yang memang akan berjalan. Kemudian model-model proses atau model-model objek bagi kebutuhan bisnis yang akan dibuat program ya. Jadi proses-prosesnya ya, objek-objeknya apa saja ya yang sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut ya, yang nanti akan dibuatkan ya. Bentuknya adalah sebuah program. Jadi program ini adalah mempresentasikan ya, menggambarkan bagaimana proses-proses bisnis itu berjalan ya. Jadi di sini memindahkan ya proses yang manual yang lama menjadi sebuah digital. Kemudian model-model antarmuka yang menunjukkan bagaimana sistem harus berinteraksi dengan pengguna sistem dan sistem lain ya. Dan model distribusi bagi kelompok bisnis yang akan didukung oleh jaringan gitu ya. Kalau dibutuhkan ya suatu komunikasi yang lebih tepat, memang digunakan oleh jaringan gitu ya. Jadi ini tidak membatasi ruang waktu gitu ya. Jadi lebih cepat ketika misalkan menggunakan sebuah teknologi jaringan misalkan ya. Jadi sebuah aplikasi misalkan
web gitu ya. Nah itu bisa diakses gitu ya, tanpa misalkan langsung secara fisik ya datang gitu ya. Nah itu akan lebih efisien. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf karena kekurangan saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.